Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Aib Saifuddin SPDI. Saya ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang mana saya bekerja di SMA Negeri 1 Rajagaluh sebagai guru mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pemecahan masalah pembelajaran, diantaranya yakni upaya meningkatkan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah. Kedisiplinan siswa itu menjadi hal yang utama ya di sekolah, karena secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berpengaruh dan memberikan efek bagaimana cara dia pada saat kehidupan di kelas, terutama pada saat suasana belajar dan mengajar. Deskripsi permasalahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sekolah sebagai lingkungan pembelajaran sekolah itu mempunyai aturan yang wajib ditaati oleh semua warga sekolah, baik guru maupun siswa tanpa terkecuali. Yang kedua, manusia yang sifat alamiahnya majemuk, ditambah faktor internal dan eksternal pada dirinya, yang mempengaruhi kadang ada saja sifat dan tingkah laku yang seharusnya terutama bagi murid ya, yang sedang mencari jati diri dengan melakukan apapun tanpa berpikir panjang yang tentunya di luar kerangka tata tertib sekolah. Yang ketiga, di antara perilaku penyimpangan siswa yang jamak ditemui adalah ke kelas, tidak on time, kurang menghormati guru, kecanduan gadget di sekolah, dan lain-lain. Nah, tentu jika dibiarkan akan mengganggu dan tak jarang menghambat proses KBM itu sendiri. Yang mana jika KBM tidak efektif dan tidak efisien, tentu tidak akan mencapai tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, ya tentu tidak output siswa tidak akan sesuai dengan visi dan misi sekolah, bahkan secara umum tidak akan sesuai dengan visi misi dinas pendidikan yang ada di Jawa Barat. Berdasarkan observasi dan menurut hasil paparan bidang kesiswaan, pada bulan tertentu didapatkan bahwasanya persentase pelanggaran yang ada di SMA Negeri 1 Rajagaluh sebanyak 45% itu terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, baju seragam tidak rapi sebanyak 32%, lalu membuang sampah sembarangan 13%, dan tidur di dalam kelas sebanyak 10%. Nah, kita garis bawahi ya, salah satunya terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah sebanyak 45% siswa, atau 45% pelanggaran didominasi oleh terlambat datang ke sekolah. Kalau datang ke sekolah saja terlambat, bagaimana bisa belajar dengan baik dan benar ya? Tentu pada saat datang terlambat nanti mungkin ditanya dulu oleh guru piket, diberikan hukuman, sehingga pasti proses pembelajaran akan terganggu. Akar permasalahan. Nah, dari data tadi kita bisa tarik kesimpulannya bahwa ada beberapa masalah, di antaranya ada siswa yang terlambat, bahkan langganan ya datang ke sekolah. Mungkin itu untuk di sekolah saya, mungkin di sekolah Bapak Ibu mungkin juga tidak jauh berbeda. Ada siswa yang masih belum rapi dalam berpakaian, ada siswa yang belum tertib secara perilaku di kelas. Mungkin bisa saya gambarkan, mungkin ada yang tidur, ya tidak tertib itu. Mungkin ada yang main gitar, ada yang main bola di kelas. Itu jamak kita temui ya di kelas dengan siswa yang heterogen. Lalu yang terakhir ada siswa yang kurang peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah. Wah, ini ya, baik secara langsung maupun tidak langsung kebersihan juga berpengaruh dalam proses KBM ya. Bagaimana mungkin KBM bisa tercipta secara baik gitu, sementara misalkan di pinggir kelasnya ada sampah, atau jangankan di luar ya, misalkan di dalam kelasnya banyak sampah, tentu akan mengurangi kehusuan dalam belajar. Nah, alternatif solusinya saya sebagai guru harus memahami dan menyosialisasikan tata tertib siswa. Ya. Yang kedua, membuat komitmen kelas tentang upaya mematuhi tata tertib. Komitmen kelas itu diantaranya ya berdiskusi dengan bagian kesiswaan terkait dengan keseharian siswa, terutama hal yang ditemui dalam kelas atau sekolah, baik sebagai guru dan sebagai wali kelas. Contoh ketika ada pelanggaran yang ditemui, tindakan apa yang harus diambil. Nah, di antaranya ya kita bisa mengambil kebijakan itu ya sebagai wali kelas, kita membuat komitmen kelas dari misalkan pelanggaran-pelanggaran yang kita temui, misalkan pelanggaran tidak piket. Nah, kita komitmen di kelas itu kalau yang tidak piket bagaimana, dan misalkan yang piketnya rajin, bersih, itu apa? Itu bahasa lain dari punishment dan reinforcement. Dari skrup yang mikro kelas kita bawa coba diskusikan dengan bagian kesiswaan,
bagaimana menindaklanjuti punishment dan reinforcement siswa ini dalam bagian yang lebih luas, misalkan tata tertib yang diperbarui. Hasil pemecahan masalah. Nah, dengan menyosialisasikan, ya, dengan membuat komitmen kelas dan bahkan mensosialisasikan tata tertib yang baru, tentu diharapkan dan ini sudah mulai tampak kedisiplinan siswa relatif meningkat. Lalu pelanggaran siswa yang lain relatif menurun dan mulai tertib aturan diantaranya buang sampah tadi, ya, baju tidak dimasukkan, itu sudah mulai menurun. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah saya berhasil merumuskan terkait reward dan punishment bagi siswa yang memicu siswa untuk terus bersikap disiplin. Nah, di antara bukti fisik ya terjadinya reward dan punishment bagi siswa, nah, di antaranya ada peraturan yang baru ya, yang berdasarkan masukan dari siswa, masukan dari guru, dan masukan yang paling penting dari bagian siswa untuk menegakkan tata tertib. Nah, itulah diantaranya yang bisa saya sampaikan bagaimana membuat lingkungan sekolah itu menjadi lebih disiplin, diantaranya satu dengan melakukan penegakan tata tertib dan komitmen kelas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.